Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya, sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar dan terus belajar untuk menjadikan diri lebih baik dari sebelumnya. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi sedikit terkait dengan tips and trick bagaimana menulis berita. Karena di masa yang sekarang sudah cukup pers itu sudah cukup luas, jadi masyarakat biasa juga bisa menulis sebuah berita yang kemudian nanti dikirimkan ke media-media sehingga berita yang didapatkan juga up to date. Jadi yang tidak perlu harus seorang reporter langsung datang ke daerah tersebut untuk kemudian meliput, tapi kemudian masyarakat di sekitar yang melihat kejadian kemudian menuliskan berita itu juga bisa melaporkan kondisi yang ada di daerah tersebut atau peristiwa yang terjadi di daerah tersebut. Oke, mari kita mulai. Oke, baik. Yang pertama kita memahami dulu istilah dari jurnalistik. Jadi jurnalistik diartikan sebagai suatu aktivitas atau suatu profesi, yaitu dia menulis untuk koran, untuk majalah atau untuk news website. Jadi website yang memuat tentang berita-berita terkini atau untuk materi-materi yang akan dilakukan untuk di-broadcast atau untuk diberitakan. Jadi memang jurnalistik itu kaitannya adalah dengan hal-hal yang diberitakan. Nah, lain daripada itu, Onong U.Effendi juga menyampaikan bahwa jurnalistik adalah teknik dalam mengelola berita, mulai dari mendapatkan bahan hingga menyebarluaskannya kepada masyarakat, baik tadi dalam bentuk koran, majalah, kemudian website berita, ataupun yang bentuknya akan di audio visualkan. Nah, jenis dari jurnalistik menurut media itu dibagi menjadi 3. Ada jurnalistik cetak, yaitu seperti misalnya koran, surat kabar, majalah, tabloid. Jadi intinya adalah memang dicetak, printed media. Kemudian ada yang jurnalistik elektronik. Elektronik dalam arti dia di-broadcast, bentuknya di-broadcast, jadi broadcast jurnalis. Sebagai contoh misalnya radio, televisi, kemudian film yang kemudian ditayangkan di bioskop, di papan iklan, dan seterusnya. Kemudian ada jurnalistik online, yaitu online journalism yang bentuknya pasti online ya, yang pastinya akan disebarluaskan melalui situs website berita atau portal berita dan media, baik media internet, media online, atau media cyber. Jadi memang ini 3 bentuk jurnalis ini, dan kita bisa menulis di semua bentuk dari jurnalis ini, baik kita tulis untuk di koran atau kemudian kita tulis untuk kemudian jadi bahan disampaikan di radio atau di televisi, atau kemudian berita yang kemudian kita tulis dan kemudian disebarluaskan melalui situs website berita. Dan ini sekarang yang lagi banyak ya menjamur jurnalistik online. Jadi suatu beritanya baru terjadi misalnya 5 menit, langsung ada berita terkait di online. Nah itu merupakan kebebasan dari pers, di mana individu yang mungkin ada di sekitar situ bisa langsung mengirimkan bentuk tulisan kepada media online untuk kemudian ditayangkan. Nah, berikutnya adalah jurnalis atau wartawan. Jadi jurnalis ini merupakan satu profesinya dari bidang jurnalistik ya. Jadi jurnalis itu orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita untuk dimuat di surat kabar, di majalah, di radio, dan televisi. Dan wartawan disebut juga sebagai juru warta atau jurnalis. Yaitu dalam Undang-Undang Pers dikatakan bahwa mereka yang disebut dengan jurnalis atau wartawan adalah orang yang melakukan aktivitas jurnalistik secara rutin, baik itu di majalah gitu ya, ataupun di koran, atau di televisi, ataupun di media online.
Nah, istilah lainnya bisa jurnalis, reporter, editor, paperman, newsman, dan lain sebagainya. Nah, kualifikasi seorang wartawan adalah memperhatikan adanya kode etik. Dan kode etik ini yang kemudian harus ditanamkan dalam organisasi pers. Mungkin nanti ketika dia melakukan kesalahan, maka kode etik ini yang kemudian dicek apakah benar dia melanggar kode etik dari pers. Kemudian menguasai bidang liputan, ya dalam arti mencari datanya, gitu ya. Kemudian mencari informasinya, mewawancarai individu yang menjadi sumber berita, gitu ya, dan seterusnya. Dan menguasai teknik jurnalistik, baik itu teknik jurnalistik itu baik dalam arti menulisnya ataupun memberitakannya ataupun menyampaikannya, gitu. Itu bagian dari teknik-teknik jurnalistik. Oke, nah produk jurnalistik sebenarnya tidak hanya berita. Jadi tadi kita sampaikan bahwa ini materi ini tentang menulis berita. Tapi hasil sebuah liputan juga bisa dalam bentuk lain di luar dari berita. Jadi bisa jadi kalau berita kan kita sudah sering baca, yaitu berupa laporan peristiwa. Sebagai contoh misalnya hard news, opinion news, atau interpretation news gitu ya. Jadi bentuknya memang memberitakan suatu peristiwa. Tapi bisa juga nanti dituliskan di dalam suatu media itu dalam bentuk opini. Nah, opini ini yaitu tulisan yang berisi pendapat, penilaian, pemikiran, dan analisis tentang suatu masalah atau peristiwa. Dan dalam suatu produk jurnalistik, dia nanti ada yang bentuknya artikel, gitu ya, ada bentuknya editorial, ada bentuknya kolom, bentuk karikatur, pojok, esai, atau ilmiah populer. Jadi bentuknya opini gitu ya, tapi dia di dalam suatu media bisa berbeda-beda namanya. Nah, berikutnya adalah feature. Kalau feature itu biasanya tulisan yang menggabungkan fakta dan opini gitu ya. Jadi ada tulisan khasnya itu bergaya penulisan karya sastra seperti cerpen atau novel. Jadi kalau di dalam media itu kita bisa lihat bentuknya seperti tips atau misalnya laporan perjalanan gitu ya, atau biografi seseorang atau profil satu tokoh gitu, atau resensi gitu. Jadi memang di dalam tulisan itu ada tulisan terkait sastra, jadi ada menceritakan kembali gitu ya, tapi ada juga faktanya gitu ya. Jadi memang feature ini juga bagian dari produk jurnalisme. Oke, nah kita fokus kepada isi pokok dari berita. Nah, jadi kita ketika akan memberitakan suatu peristiwa, maka kita memperhatikan 6 hal ini. Jadi yaitu why, what, when, where, who, dan how. Jadi ke-6 hal ini yang kemudian pertama kali harus kita dapatkan beritanya, baru kemudian kita bisa kembangkan ke hal-hal lainnya. Nah, sebagai contoh, ini contoh yang cukup banyak disampaikan di media online, contoh pokok berita, yaitu misalnya ketika bertanya apa yang terjadi. Ternyata yang terjadi adalah penurunan dan pembakaran baliho dan spanduk berukuran besar para calon wali kota. Nah, di mana? Gitu ya. Kemudian ternyata dijawab dengan jawabannya bahwa itu terjadi di Bogor, di jalan utama dan perumahan. Kapan gitu ya, terjadi kapan? Pada hari Jumat 11 Januari 2008. Nah, siapa yang melakukan? Ternyata dilihat para warga Kota Bogor yang dipimpin oleh Syarif Muhammad Nur. Kemudian mengapa? Nah, mengapa ini kemudian ditanyakan kepada sumber berita ya. Jadi jawabannya adalah karena baliho dan spanduk tersebut mengganggu pemandangan dan kampanye pilkada masih lama. Dan bagaimana prosesnya? Bahwa ternyata proses ini dilakukan para warga yang secara beriringan memutari Kota Bogor dan menurunkan satu persatu baliho dan spanduk yang ditemui. Jadi pokok berita itu hanya menjawab ke-6 hal ini, tapi kemudian nanti bisa dikembangkan bagaimana seseorang bisa mempunyai keahlian untuk mengembangkan suatu informasi
yang mana memang juga harus berdasarkan fakta, tidak boleh dikarang-karang atau tidak boleh ditambah-tambahkan. Jadi memang harus disampaikan secara fakta. Nah, setelah kemudian dibentuk dalam suatu berita, maka bentuknya akan seperti ini. Puluhan warga Kota Bogor, jadi memang karena hasil pengamatannya lebih dari 10 orang, jadi dia bisa menyatakan puluhan gitu ya. Jumat tanggal 11 bulan 1 menurunkan dan membakar baliho dan spanduk-spanduk berukuran besar para calon wali kota dan pasangannya yang saat ini terpasang di seluruh ruas jalan utama dan perumahan di Kota Bogor. Nah, sedikitnya ada 25 baliho dan sebanyak 4 spanduk yang diturunkan dan dibakar massa. Aksi ini dipimpin oleh ini dan seterusnya. Kemudian mereka melakukan aksi ini karena menganggap bagaimana ini bagian dari mengapa ya. Dalam aksinya massa secara beriringan memutari, nah ini how. Kemudian dari puluhan baliho yang diturunkan itu banyak ternyata mempampang wajah ini gitu ya. Ini merupakan informasi tambahan gitu ya. Selain itu juga merusak keindahan kota dan pemandangan. Seharusnya beliau paham hal ini. Jadi memang ada informasi lain yang kemudian tidak terkait dengan yang keenam tadi, kemudian disampaikan di dalam suatu berita. Dan ini bisa disampaikan berdasarkan fakta dan sumber yang ada. Nah, unsur dari berita, kita akan lihat bahwa ketika menulis suatu berita, ada bagian judul. Nah, pilih judul yang mewakili isi berita. Nah, sebagian besar memang ketika berita ditayangkan di media cetak, media online, itu biasanya memberikan judul yang wah gitu ya, agar kita membaca memang ya. Jadi karena memang agar ada daya tarik agar untuk kita membaca berita tersebut. Kemudian teras berita itu biasanya alinea pertama baru sebuah berita biasanya berisi who dan what dan ringkas gitu ya, maksimal 35 kata. Kemudian bagian berikutnya adalah isi berita, jadi detail informasi dari berita yang akan disampaikan dalam paragraf pendek yang berisi 3 hingga 5 kalimat dan berisi 1 ide tiap paragraf. Jadi memang menyampaikannya juga harus berurut ya, ada judul, ada teras, dan ada isi. Nah, step dalam menulis berita memang harus diperhatikan juga bahwa dalam menulis suatu berita tidak bisa serta-merta dengan hanya melihat kemudian kita tuliskan, tapi juga harus ada proses di dalamnya. Yang pertama adalah temukan peristiwa yang hangat, artinya memang kita akan memberitakan berita yang sedang yang baru terjadi di dalam di masyarakat gitu. Kemudian mencari sumber. Nah, sumber ini kemudian harus kita lakukan berbagai sumber gitu ya, jangan hanya dari satu sumber agar berita yang disampaikan itu lebih beragam informasinya, baik nanti misalnya dengan cara observasi, kemudian ditambahkan dengan wawancara atau kemudian didokumentasikan peristiwa tersebut sehingga ada bukti secara terdokumentasi gitu ya. Nah, atau mungkin hal lainnya yang menjadi sumber, artinya memang harus dicari dari berbagai sumber gitu, jangan hanya dari satu sumber. Kemudian tentukan 5W plus 1H, jadi kita cari, saya sumbernya ini, sudah observasi sumbernya ini, kemudian kita 5W plus 1H wawancara. Kemudian susun kerangka berita sesuai dengan unsur-unsur berita. Tadi ada unsur-unsur berita, ada 3. Kemudian susun sesuai kerangka dan lakukan penyuntingan. Artinya memang di bagian tentukan 5W plus 1H ini adalah proses kita mewawancarai atau mendapatkan informasi gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita susun, ini masuknya ke teras, ini ke bagian inti atau isi, dan seterusnya. Oke, nah ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menulis sebuah berita. Yang pertama adalah tulislah berita dengan jujur dan jangan berlebihan. Jadi memang jangan melebih-lebihkan, sesuai fakta saja yang ada di lapangan. Kemudian perhatikan penggunaan tanda baca koma dan pola piramida terbalik. Artinya kita menyampaikan suatu berita itu mulai dari hal yang biasanya memang mulai dari hal yang
Ada yang memulainya dengan hal yang cukup yang boomingnya, terjadi perampokan, langsung disampaikan. Ada yang menyampaikannya masih dalam dari awalnya itu masih peristiwa yang terus baru di akhir dia menyampaikan peristiwanya seperti ini dan seterusnya. Kemudian tulislah berita dengan logis. Ini tadi berkaitan juga dengan yang pertama. Utamakan penggunaan kalimat aktif serta pemilihan kata yang tepat. Kemudian catat dengan detail, dengarkan dan rekam apa yang kita lihat di lapangan, apa yang kita tanyakan kepada orang. Fokuslah pada topik berita yang ditulis. Jadi jangan lari-lari. Kadang kita wawancara tentang apa tapi kemudian kita memberitakan informasi lain. Dan buat bentuk kutipan atau atribusi. Jadi ada beberapa seperti tadi contohnya itu, jadi dibuat ada kutipan ada bentuk mengambil sumber dari yang lainnya Dan patuhilah kode etik jurnalistik yang melarang wartawan melakukan plagiat. Dalam arti ketika menulis ternyata udah ada nih dari berita lain, ambil aja dari berita itu kemudian ditulis sebagaimana. Nah, itu bagian dari yang namanya plagiat. Jadi harus diperhatikan kode etik dari jurnalistik. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Nah, dengan adanya kebebasan pers, jadi masyarakat juga bisa untuk melaporkan keadaan-keadaan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat. Jadi kita bisa misalnya terjadi longsor di daerah kita, yang mana daerah tersebut mungkin tidak ada reporter news suatu media tertentu, maka kita bisa tuliskan, kemudian kita kirim pada saat itu juga. Artinya berselang satu jam mungkin setelah kejadian kita bisa laporkan. Nah, itu bagian dari netizen jurnalis masyarakat Jadi masyarakat yang kemudian memberikan informasi-informasi sehingga kita bisa mendapatkan informasi lebih up to date tanpa harus menunggu reporter dari suatu media untuk datang meliput dari kejadian tersebut. Nah, ini bagian dari peran kita sebagai masyarakat untuk terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Jangan sampai kita kemudian menyampaikan berita-berita atau informasi yang bentuknya hoax, yang menyesatkan atau menimbulkan permusuhan di antara sesama masyarakat di Indonesia khususnya. Baik, terima kasih telah menyimak video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.